Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Senang sekali setiap hari kita ngabuburit bareng menjelang berbuka bersama Hijrah United TV dan tamu-tamu spesial. Kali ini ada tamu spesial ini. Dari mana ini? Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz. kompak banget kayak kakak adik, masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana dan namanya siapa? Perkenalkan diri kepada pemirsa. Oke, perkenalkan saya Noevel Agustian dari rumah Ustadz ini tadi. Ya. Alhamdulillah kebetulan rumah di Karangploso gitu kan. Dan juga kita dari komunitas KUA Squad Indonesia. Masya Nah, Allah. ini sama seorang rekan dakwah ini. Wah, monggo. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Imam Abu Hamzah. Posisi di KUA Squad adalah ketua Back di, kanan. Hah? Posisinya back kanan. bukan Ustaz, anak bola. Posisi di KUA Squad sebagai ketua divisi dakwah yang mana alhamdulillah hampir 1 tahun telah diamanahi sama teman-teman. Ya, Masya Allah. Kalau ada kata-kata KUA itu pasti teman-teman ingat kantor urusan agama. Ada Ya. hubungannya nggak sih? Ada. Gini. Gimana ceritanya gimana? Kok ada Jadi KUA Squad Indonesia? kalau dari hubungan dan proses itu kenapa kita hampir sama ya? Biarlah kita yang menjadi apa ya, progres gitu kan ya, progresor ya namanya. Jadi yang biar anak-anak muda ini ya, kita yang progres menjadi benar-benar pribadi yang siap menikah gitu kan. Kemudian kita lemparkan ke KUA yang real KUA Bendang Rabi gitu. Oh gitu. Berarti kita KUA imitasi gitu lah Ustaz. KUA gitu. Iya, KUA apa sih singkatannya kalian? kepanjangannya Ustaz. Iya. Kita udahan aja. Kita udahan aja Iya. Squad Indonesia. Ada embel-embel nama Indonesia dia. Yes. Iya. Padahal di Malang, pusatnya di Malang. Ya. Kenapa harus ada embel-embel Indonesia? Itu tentu adalah sebuah visi besar kami. Kenapa kami selalu bawa Indonesia? Karena tujuannya adalah mengindonesia. Gerakan ini tujuannya adalah menasional. Sesuai namanya KUA gitu kan, kita udahan aja. Ya ayolah gitu kan, are-are teman-teman pemuda-pemudi yang memang saat ini cintanya masih belum halal. Sudah, udahan aja gitu kan. Habis itu KUA. Kita ke KUA, cintanya dibuat halal. Masya Allah. Divisi dakwah ngapain aja di KUA Squad? Alhamdulillah divisi dakwah itu kegiatannya adalah membangun apa ya istilahnya, membuat atau sebagai kreator acara-acara yang dilaksanakan oleh KUA gitu. Apa aja biasanya acaranya? Untuk acara perdana kami itu yang kemarin alhamdulillah acara perdana dan juga acara besar ya, yaitu mengundang Ustadz Andi Boni. Duh, bersama siapa itu Ustadz Andi Boni? Sama pembina ya? Siapa ya? Sama pembina ya? Pembina KUA Squad Indonesia. Siapa itu orangnya? Masya Allah. Dan yang ya, ada di depannya. ini pembina sendiri jadi moderator ini kan rada deredek ya bos. Iya, seolah-olah kita mengajari guru gitu ya. Iya. Makanya hari ini kita nggak mau ngaji, kita hanya diskusi aja. Kalau ngaji ya kita nggak ada ilmunya. Mulia. Mau secara mai ustad. Oh iya, tutup ya. Berarti kalau namanya KUA Squad Indonesia, berarti kalian punya cabang. Harus seperti itu. Di Harus mana ya. sekarang? Cabangnya di mana? Kalau KUA Squad Indonesia saat ini masih di wilayah Jawa Timur sih lebih tepatnya Ustaz. Kita ada di Malang ya sendiri, kemudian ada juga di Banyuwangi gitu kan, Jember, dan ini di sini di Lumajang. Masya Allah. Lumajang daerahnya siapa itu? Lumajang itu ini Abu Maryam ya. Abu Maryam. Abu Maryam. Abu itu bapak, Maryam itu roti. Rotinya bapak. Masya Allah. Kata bro aku. Iya, iya. Berarti gerakan kalian lebih menyasar ke anak muda ya? Anak Iya, muda. pasti. Anak muda yang seperti apa yang akan kalian rangkul? Ya, anak muda yang pertama yang ini yang masih belum hijrah atau masih dalam proses bingung dalam hijrahnya. Dan yang kedua anak muda yang galau dalam yang mau menikah. Percintaan. Iya, Percintaan. Asal percintaan. Berarti bisa dikatakan pengurus KUA Squad ini sudah nggak galau tentang percintaan gitu ya?
belum tentu juga. Oh, gitu. Berarti galau ngurusi orang galau gitu. Bisa jadi. Masya Allah. Ya yang paling pasti sih kalau itu kan masih ragu ya kan. Ya. Yang paling pasti teman-teman pengurus di KUA yang udah jomblo ini adalah rata-rata korban patah hati. Korban patah hati. Tawanya Benar. kenceng banget. Korban patah hati? Betul. Ya. Pernah patah hati gak dulu? Sering. Ya alhamdulillah kalau patah hati sih hobi Ustaz ya dulu. Iya. Hobi. Berarti patah hati kepada si doi. Iya. Kenapa si doi tidak ditempatkan di dalam doa sehingga patah hati? Apakah sudah ditempatkan dalam doa atau enggak? Kok bisa patah hati, gimana ceritanya? Sebenarnya sih sudah ditempatkan dalam Iya. doa gitu kan. Iya. Ya doanya namanya doa selalu apa ya mengikhtiarkan dalam doa katanya kan biar jadi sama si dia. Iya. Gitu. Tapi ya kalau memang bukan jodoh gitu kan, karena doanya saya waktu itu adalah bagaimana ya Allah pilihlah yang terbaik, pilihlah pilihan yang terbaik jodoh buat saya. Ternyata dia bukan yang terbaik ya. Iya. Ya selesai sudah kan. Iya. Ada pengalaman Mam dulu tentang patah hati Mam, tapi nggak usah disebut namanya, misalkan Sri gitu nggak usah sebut. Ya bodoh aja. Ada sih, ada ketika sekolah sama Oh, pernah sekolah, Masya Allah, ya silakan. ketika sekolah sama habis waktu dekat-dekat lulus sekolah itu. Jadi pasca sekolah, pasca lulus itu. Dan di situ fase-fase kegalauannya Anak muda. anak muda banget. Proses hijrahnya menuju sana gimana sih? Maksudnya dari Patah hati kok bisa sembuh dan sekarang Masya Allah sedang menjaring teman-teman patah hati untuk disembuhkan. Masya Allah. Tapi jangan sedih bos, ya santai ya. Santai. Ya. Jadi kalau gini, haus sambil nunggu juga. awal prosesnya itu ya nggak lepas dari aksi 411 dan 212 awal hijrahnya di situ. Terus mencoba untuk terus istiqomah, lalu ketemu sama teman-teman di salah satu daerah itu, anak-anak remaja masjid, alhamdulillah ikut kajian di situ juga. Lalu suatu saat salah satu ustadz kibar di Indonesia, Ustadz Zaitun Rasmin hafizahullah, itu datang ke Malang, dan lalu kami di situ ketemu sama pendirinya GMTP. Ya. Oh, GMTP apa GMTP itu hubungannya dengan KUA Asbat? Wah, ini GMTP itu ya fondasinya KUA, karena kami dulu berasal dari situ. Berarti KUA adalah rebranding dari GMTP. Iya, gitu. Yang singkatannya GMTP Gerakan Malang Tanpa Pacar. Masya Allah. Jadi dari situ prosesnya ketemu dengan orang yang pas, teman-teman yang pas sehingga menguatkan. Iya. Berarti bisa belajar kita hijrah untuk bisa move on dari patah hati, butuh lingkungan teman yang pas. Ya. Itu yang patah hati kamu ya? Dua-duanya lah. Oh gitu. Beda. Oh iya. Paling ya muto. Tapi saya punya pertanyaan berbeda kepada Mas Noin. Kalau ini korban patah hati dan berapa korban patah hati? Korbanku. Berapa yang engkau buat patah hatinya? Alhamdulillah Ustaz, kalau korban patah hati saya enggak banyak Ustaz. Ya, karena gimana ya, saya soalnya hobi gitu kan patah hati gitu. Jadi sebelum saya mematahkan hatinya orang lain gitu kan, biasanya dia dulu yang mematahkan hati saya kan. Oh gitu. Keren. Berarti hati antum sudah kuat baca. Sebenarnya melatih untuk itu. Patah hati begitu penting ya. Iya. Sehingga Kak Waspat hadir. Yang menarik adalah cara kalian mendekati mereka itu gimana sih? Ada orang pacaran kemudian didalili ya apa begitu? Itu gimana caranya? Kalian? Kayak gitu sih. Dulu kita pernah nyoba sebuah eksperimen di mana, di CFD Kota Malang itu, yaitu kita bagi-bagi stiker ajakan untuk move on dari pacaran. Iya. Itu alhamdulillah. Tapi itu masih
masih namanya GMTB, masih belum KUA. Alhamdulillah progresnya itu insya Allah bagus. Stiker, kemudian stiker itu diapakan dan stiker itu sebenarnya ada tulisan apa? Tulisannya ajakan untuk meninggalkan pacaran, tapi diksinya itu sindiran. Gitu. Kekinian anak muda banget, Iya. dan mereka nggak merasa tersinggung gitu. Insya Allah. Ya, kata itu. Tapi mereka membuat ketika membaca itu membuat mereka merasa bersalah. Iya. Iya, Iya, Masya Allah. insya Allah. Luar biasa. Contohnya apa sih tulisan stikernya, no? Apa ya kemarinnya stikernya? Oh ini, aku yang paling ingat itu Mam. Apa yang truk ya? Yang truk gimana? Gimana itu? Truk gandengan rawan kecelakaan. Oh iya. Simple banget, dan waktu itu yang paling berkesan Ustaz, pernah waktu tak kasih stiker itu dia lagi berdua sama pacarnya. Setelah tak kasih stiker itu dilihat terus dikasih ke cowoknya, terus mereka ketawa bareng kayak bukan. Merasa bersalah ya. Iya, Nah, dia. Tapi ada juga yang cuek. Ada juga. Pasti dalam hatinya nggak tenang. Iya. Karena mereka memang tahu mereka bersalah, cuma masih dilakukan. Iya. Dan kau asbat hadir tidak untuk menghakimi ya. Iya. Namun untuk merangkul mereka. Tapi kalau akhwat jangan bantu merangkul. Dinikahi dulu. Merangkul dalam. Kayaknya sebenarnya itu menyesal. Cuma mikir, nih tak putus no. Eman, aku baru saiki untuk wedoan ayu. Itu. Kok kayak Doro ya? Tapi kalau tidak diputus ini dosa. Dosa. Tak rapi yo, burung no modal. Iya, masih takut. Iya. Kenapa Pak curhat? Masih takut ya? Iya, Ustaz. Oke, kalau Aswad nih sudah aktif malang melintang di dakwah kota di Malang Raya tentunya. Kalau ada teman-teman yang tertarik ingin bergabung dengan kalian, bagaimana caranya, Bos? Oke, yang pertama buat mau bergabung dengan kita, syaratnya itu nggak banyak Ustaz. Yang penting BPKB, sertifikat rumah, akta cerai. Jadi memang paling simpel banget, yang penting ada niat dulu ya. Niat untuk bareng-bareng dengan kita gitu kan. Ya intinya itu. Kemudian yang kedua gitu kan, bisa di Instagram kami gitu kan, bisa di-follow juga. Insya Allah habis ini banyak followersnya nambah ya. Amin. KUA Squad gitu. Cari aja di Instagram KUA Squad Tanpa spasi. Ya, tanpa spasi. Kemudian kalau masih ada slot following tambahan, nanti bisa di follow juga @Ubay. Oke, lah ya. Kemudian di Instagram itu di bio itu ada linknya, kawasquad.info/join. Nanti bisa klik aja di situ. Nanti teman-teman tinggal ngisi data aja, nanti untuk kita masukkan di grup bersamanya kita. Gitu aja Ustaz. Baik, ada anak pacaran dan kemudian mereka terpengaruh dengan kalian, terpengaruh positif kalian dan mereka putus. Iya. Setelah putus itu apa rencana kalian untuk mereka? Yang pasti setelah putus, harapannya kan gini Ustaz, banyak kan itu yang terjadi itu di pemuda-pemudinya kita. Setelah mereka putus gitu kan, merasa wes aku hijrah gitu, dan mereka langsung mau nikah aja wes, karena ya paham lah ya, korban sakit hati pengen mengobati hatinya dengan yang lain gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya kan itu adalah langkah yang salah gitu kan. Dan itu karena nggak akan mengobati itu. Nah sehingga dengannya programnya Kok Squad, kita pengennya healing heartnya mereka dulu dengan materi-materi, maupun kajian-kajian, banyak kajian juga, kita ngaji bersama. Yang penting benar-benar hatinya itu disembuhkan seutuhnya dan merubah dia menjadi setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Setelah dia ternyata memang sudah siap menikah gitu kan, insya Allah dari teman-teman Kalaspat kita ada tim ta'arufnya sendiri, nanti kita ta'arufkan dengan insya Allah yang sama-sama sepadan. Sama-sama apa? Sama laki-laki apa? Yang sekufu. Sekufu itu apa Bapak? Jadi ngaji. Aduh fikih. Ya, kayak begini. Tadi dikatakan ada yang sudah siap menikah, kemudian kalian ta'arufkan. Kalau yang belum siap menikah di dalam ini, kalian sudah putus mantap ya? Mantap banget ini, mantap. Saya kepingin nikah, tapi saya nggak siap ilmu, nggak siap mental. Apa rencana kalian untuk mereka?
Alhamdulillah kita itu ada program kuliah pranikah, tapi untuk di KUS sendiri masih belum ada. Itu udah terlaksana ketika kami masih bernama GMTB. Dan udah ada dua program, yaitu KPN 1 dan KPN 2. Itu materinya kita ambil dari kitab ya. Jadi KPN kita itu beda lah dengan KPN-nya orang lain. Bedanya apa? Dari segi ilmu dan juga materi itu lebih berbobot, dan juga pematerinya itu insya Allah juga berbobot. Ya, Maksudnya gemuk gitu berbobot. ya, kolesterol dan Enggak, kita kan. iya, iya. Berarti begini, sebenarnya banyak kuliah pranikah di aktivis lain, di organisasi lain, Iya. mereka punya materi berbobot, sama-sama berbobot dengan kita, Iya. tapi bisa jadi ada nilai yang beda dengan mereka. Misalkan kalau kuliah pranikah lainnya biasanya kan yang saya lihat tematik, Iya. tematik cara mengatasi ini, Iya, kemudian materi fikihnya paling akibah, setelah itu talak, rujuk gitu ya. Tapi kalau kalian biasanya mengambil dari kitab apa? Kalau untuk KPN pertama itu kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram, yaitu terkenal, masyhur. jadi bab nikah itu kita habiskan semua, dari khitbah, dari walimah, terus talak, rujuk, itu semua kita Mulai dari babul kafa'ah sampai babul hadana. Iya. Kok ruang? Kan ada pemateri. Salah satu pemateri. Kan pemateri nggak hanya satu. Salah satu materi. Dan juga untuk KPN yang kedua itu kita ambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jaziri. Al-Jaziri. Yang diambil kitab nikahnya. Iya, yang diambil. Karena itu lebih ringkas Iya. dari yang kemarin. Kabarnya kalian punya format baru nih di dalam kuliah pranikah. Bisa dikabarkan ke teman-teman? Ya, kalau yang kemarin itu KPN yang kemarin kita terlalu panjang ya. Jadi ada 7 pertemuan yang dimana menguras waktu yang cukup banyak. Jadi itu programnya selesai hampir 2 bulan. Nah, untuk program yang baru ini kita insya Allah hanya akan dimampatkan. Dimampatkan. Iya. Ya, formatnya juga. Formatnya camp. Ya. Yaitu kita bisa jadi entah itu nanti sewa hotel atau villa, nanti kita KPN-nya di situ. Di camp. Di Ya. camp. Jadi kayak mondok gitu. Berapa lama? Insya Allah 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari menginap. 2 hari 1 malam sampai 3 hari 2 malam. Ya. Terus ta'aruf mereka gimana nih yang sudah ikut camp ta'aruf kalian? Oke, jadi kalau dari camp ini sebenarnya goalnya kan bukan ke arah situ. Lebih fokusnya itu goalnya untuk healingnya mereka sebenarnya, penyembuhan hatinya mereka. Tapi misalkan saat itu ternyata sudah ada yang siap gitu kan untuk menikah, nanti nanti ada momentum sendiri, itu ada acara tersendiri hanya khusus bagi yang sudah siap dan sudah ngirim CV ke kita. Jadi di situ insya Allah kan juga ada bicara dari kita, nanti juga kita kita sebagai fasilitator lah ya, siap untuk mempertemukan mereka. Masya Allah. Nanti kita di situ ada pembinaan juga untuk ta'arufnya. Ya. Untuk ikut ta'aruf, apakah harus ikut camp? Enggak sih. Enggak harus. Cuma apa bedanya kalau yang sudah ikut camp, bedanya apa? Kalau ikut camp kan kelebihannya satu, dia punya ilmu yang lebih, terus 2 dia lebih diutamakan. Jadi mungkin untuk prosesnya lebih diutamakan, jadi dipilih duluan. Karena sudah diketahui kualitasnya. Kualitasnya sudah lulusan kita. Betul. Ilmunya sudah nggak diragukan lagi. Ilmunya sudah tidak dapat, sehingga dia bisa mengilmui antara doa dan doi itu gimana gitu. Betul. Jadi tidak sekedar kemudian harapannya berdoa tapi ketika nggak jadi baper. Nah, kalau diilmui antara doa dan doi tidak akan membuat baper. Iya. Paling cuma ngenes tok gitu. Ngenes sedino wis mari. Ya itu berarti nanti akan ada kajian ngenes 1 hari saja bersama. Baik, ada pertanyaan? Loh,
Kembali. Bagian korek. Ini saya yang pakai kaos KUA. Berarti saya sekarang ditanya. Ya, Iya. macam-macam namanya. Ya, saya sih perlu satu pertanyaannya. Iya. Tadi dari yang mau ke sini dari mana Ustaz? Dari Grebek. Ya, dari begitu saja. Saya. Oh, iya. Enggak, aku kameramen. Betul sekali. Ini IG-nya ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kosong ya? Baik, kosong kayak hatimu. Iya, Ustaz. Baik, karena tadi ada keterlambatan sehingga tidak bisa maksimal sebagaimana mestinya, ada delay tadi. Iya. Ada apa namanya itu? Error di teknis. Mohon dimaklumi. Sekarang untuk menutup nih teman-teman dari Kawan Asbat Indonesia, ada closing statement dari kalian berdua, silakan dari Bang Noi. Apa ya? Oh, itu Cukup. Apa ya? Apa ya? Jadi jadi buat teman-teman aja ya, buat teman-teman yang pemirsa Hijrah United TV di seluruh dunia gitu, insyaallah. Insyaallah bagi teman-teman yang memang berminat bergabung lah ya, kita bersama kami kita saling merangkulan bersama-sama untuk saling memperbaiki diri gitu kan, agar bisa saling mengingatkan gitu kan, karena di sini kita satu keluarga dan kita enggak memandang apapun backgroundmu gitu kan, suku, ras maupun apa, klub bola Oh, iya. kita enggak peduli dengan itu Tim semua favorit. Ya, enggak bahkan peduli sama tim favorit. walaupun meskipun ya di grup walaupun beda game ya. iya ya beda bola itu, walaupun di grup sering bola AC Milan segala Iya. macam itu kita nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting kita saling merangkul, saling bersama mengingatkan menuju kebaikan lebih baik lagi. Yang paling penting ada progres naik dari MU itu. Salah satu. Alhamdulillah. Ya. Ya, dan alhamdulillah Milan terselamatkan dari degradasi. Iya. Bahas bola ya. Corona ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua gitu kan, yang minat bergabung bersama kami, kita bersama-sama menuju, sampai saya selalu bilang menuju Malang 0% pacaran. Karena memang kalau bisa terlaksana tuh keren banget gitu. Ijen itu kalau malam minggu nanti ya malam ahad tuh gak ada pandemi lagi, diikat semua itu. Dibelenggu. Kursinya yang dibelenggu. Nah jadi udah sepi gitu, nggak ada lagi orang-orang yang pacaran. Harapannya ke situ sih. Gitu. Atau pindah mungkin ke kokosan. Ya itu yang bingung itu tambah bahayanya di situ. Iya. Tapi kan ada lockdown area. Lockdown kan bisa pindah ke kosan. Iya. Kan kos-kosan di sebuah area. Kalau kos-kosannya di lockdown juga gimana? Kan nggak bisa. Iya. Maka dari pembicaraan ini tentang kos-kosan berarti kita punya pelajaran betapa pentingnya investasi kos-kosan. Yang syar'i maksudnya, yang syar'i masuk tanpa pacaran gitu ya. Nanti ada Hijrah United kos-kosan. Ya. Berarti yang kos di sana ada Bekas Muslim, Peduli Jilbab. Waduh. Repot ini. Oke, itu kata-kata sebagai closing statement dari Bang Noi. Baik, dari Bang Imam Abu Hamzah, silakan. Wasiat-wasiat terakhir ini. Kameranya di sini. Ya, untuk teman-teman yang masih galau karena patah hati, ya salah satu step untuk healing atau untuk hijrah dari patah hati itu adalah dengan mencari teman-teman yang soleh dan lingkungan yang baik, karena itu adalah salah satu motivasi, dan juga itu yang telah saya alami sendiri, karena beberapa kali dulu juga pernah niat untuk hijrah, tetapi setelah hijrah balik lagi, dan alhamdulillah setelah ketemu sama teman-teman di KUA Squad ini, Allah takdirkan hijrahnya sampai hari ini. Ya, baik, luar biasa. Kalau ingin gabung kalian ada aturan ormas tertentu, madhab tertentu gitu enggak? Karena kita di dalam KUA sendiri itu terdiri dari banyak ormas juga sih. Kalian rukun ya, enggak pernah bertengkar masalah perbedaan pendapat. Enggak
masalah bola ya. bola. Masalah bola aja. Iya. Yang penting MU sekarang. Iya. Nah, yang paling penting di tahun ini kita dukung Dovizioso sebagai juara dunia MotoGP. Dan kita dukung ini paling penting ini Ustaz. Yang harus kita dukung itu ternyata sekarang ini posisinya negara kita ini Indonesia sudah masuk ke semifinal Ustaz. Piala Dunia sepak bola melalui voting. Ini dukung biar jadi juara. Jarang-jarang Indonesia bisa juara. Insya Allah tidak saya dukung. Baik pemirsa Hijrah United TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang singkat namun berbobot, insya Allah bermanfaat dan membuat pikiran kita terbuka bahwa ada gerakan anak muda di Malang Raya yang sangat luar biasa, yang mereka dengan sabar merangkul anak-anak muda yang pacaran untuk bisa move on dari pacarannya, dan mereka tidak menghakimi mereka tidak menghakimi mereka. Ya. Mereka kaum aswa tidak menghakimi mereka yang pacaran, ya. Karena da'i bukanlah laisal qadi, ad-da'i laisal qadi. Da'i itu pendakwah bukanlah hakim. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hijrah United.